Alhamdulillahnya kalau kesana itu semuanya nggak ngeluarin uang sama sekali. Semuanya ngeluarin? Enggak. Sumpah enggak. Jadi Halo semuanya, welcome back to my channel. It's Mayan Pengunik. So di video kali ini aku bakal ketemu sama seseorang yang dia tuh udah cantik ya kan, terus pintar, prestasinya udah banyak banget, dan pastinya dia adalah perempuan yang sangat pemberani guys. Dan sekarang aku udah ada di universitas ternama di Indonesia karena dia adalah mahasiswa terbaik dan mahasiswa berprestasi juga. So buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. 1,000 years later. Oke guys, sekarang aku lagi nyariin dia, nggak tahu di mana sih ya. Tapi kalau jalan-jalan di sini tuh jadi kangen banget sama kampus, kangen juga sama makanan kampus, sama teman-teman yang ada di kampus. Di mana ya Nadianya ya? Oh, itu teman-teman udah ketemu. Halo Nadia. halo. Nadia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan teman-teman, jadi ini adalah perempuan yang akan kita kepoin, yang akan kita pokoknya kita ulik-ulik gitu ya. Karena dan buat kalian yang penasaran, kalian harus nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan kita bakal cari tempat buat ngobrol ya Nadia. Cari tempat duduk dulu deh kayaknya. Oke teman-teman, sekarang aku sama Nadia udah duduk di taman. Dan sebelumnya aku mau ngucapin maaf dulu nih ya kalau misalkan nanti ada suara motor atau suara mobil, karena kita lagi ada di tempat umum dan semua orang bisa kesini. Tapi tenang aja teman-teman, kita tetap bakal bisa kepoin Nadia Salsabila ini, karena dia bisa jalan-jalan keliling Indonesia gratis, gak bayar, hanya dengan modal prestasi yang dia punya. Oke Nadia, kamu dari jurusan apa Nat? Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Oke, dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Terus selama kuliah nih ya kemarin, kamu kan baru aja lulus nih, baru banget ya teman-teman. Kamu tuh kegiatannya ngapain aja? Ya selama lulus kuliah kan karena kita lulusan COVID-19. Terus jadi kayak kalau untuk bekerja dan lain sebagainya itu kayak belum ini banget. Jadi saya masih kayak bantu-bantu jadi asisten dosen. Wow, asisten dosen. Bikin apa? Bikin kayak jurnal, terus artikel dan lain sebagainya, itu masih kayak gitu aja sih. Berarti buat sementara waktu kayak ya, gitu. Kan lumayan tuh, untung-untung ada pemasukan gitu. Ya nggak seberapa, cuman alhamdulillah bisa buat nyambung hidup gitu ya Bu. banget. Terus kalau selama kuliah nih ya, Nadia tuh aktif di kegiatan apa aja sih? Kalau selama kuliah ini kayak dari awal tuh udah kayak mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Wow. Jadi tuh kayak pertama itu kayak ada pendidikannya tuh, ikut berpartisipasi dalam organisasi Yogyakarta Mengajar. Terus, Terus penelitiannya ikut masuk ke UKM penelitian, terus seperti UKM penelitian, terus UKM penelitian screen. Kalau di asisten lab itu juga masuk ke bidang bagian penelitiannya gitu. Terus kalau pengabdian masyarakatnya aktif di ada desa binaan, jadi masuk juga ke BEM, bagian Kementerian Sosial Masyarakat. Di situ ada desa binaan juga dan bisa mengabdi di sana. Terus selain itu juga banyak banget ya. Ya karena apa ya, memanfaatkan waktu betul sebaik mungkin udah. Oh gitu. Tapi susah nggak sih bagi waktunya antara buat organisasinya kamu, kegiatannya, sama buat kuliah? Kan tugasnya juga banyak banget ya, teman-teman juga pasti tahu dong. Gimana Nadia? Biasanya kan di kamar tuh kayak ada papan tulis besar gitu yang besar. Jadi biasanya kalau waktu dulu masih sibuk-sibuknya tuh suka diagendakan kayak dicatetin gitu ya. Bagian misalnya hari ini bagian ada aktivitas apa, terus besoknya apa, jadi teragendakan tuh. Oke, berarti kalau Nadia itu biasanya dicatetin ya, ditulisin betul, apa aja agendanya. Nah, kalau teman-teman nih, teman-teman yang juga sibuk, kalian caranya gimana buat bisa bagi waktu, biar bisa bikin schedule, biar gak tabrakan gitu ya Nat ya? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, tapi ya Nat, kalau tadi aku dengerin kamu kan kebanyakan ada di dunia penulisan. Terus awal mulanya tuh kayak gimana sih bisanya kamu tertarik gitu kan? Atau memang itu menjadi bakatmu? Atau kamu coba-coba terus jadi suka atau gimana? Jadi first time banget waktu dulu itu, waktu SMA sebenarnya itu nggak terlalu terjun ke dunia penelitian. Masih ke dunia kayak lomba cerdas cermat, penalarannya itu yang nggak terlalu riset banget lah. Nah setelah aku masuk kelas 3 SMA, hasil tuh aku masuk kayak karya ilmiah remaja.
terus ikut kompetisi lomba, jadi terus udah gitu jadi kayak keterusan kan, Jadi ketagihan gitu. terus Oh, udah gitu gitu. masuk kuliah, akhirnya punya niatan insya Allah pengen lanjutin penelitian lah, karena pengen bisa terus berkarya, apalagi bisa mengkaryakan suatu kebaikan dan kebermanfaatan hidup dengan suatu tulisan gitu. Mantap. Karena tuh kalau dengan tulisan tuh kita bakal bisa dikenang gitu loh, kalau jadi Benar. kan. Jadi berusaha untuk menulis lagi dan terjun di dunia penelitian, terus mendalami, dan di situ kayak mulai mencari jati diri, kayak ini passionku kayaknya bagusnya di mana gitu kan. Terus apakah bagusnya di nulis apa atau di penelitian atau dan lain sebagainya, akhirnya menemukan di titik ini, kan terus mendalami dan sampai sekarang. alhamdulillahnya sampai sekarang dunia penelitian, dan sampai kemarin tuh ngisi juga. Kemarin sih baru-baru ini ngisi dalam menjadi kayak pemateri akademi riset yang se-Indonesia, itu tuh kayak ngajarin mentorin anak-anak SMA, S1 dan lain sebagainya dalam dunia kepenulisan sampai publikasi jurnal gitu waktu ini. Dan alhamdulillahnya Keren. luar biasa partisipasi dari seluruh orang yang ikut datang. Jadi ngerasa tuh alhamdulillah ilmu-ilmu yang selama ini didapat bisa terus ngalir dan bermanfaat bagi semua orang gitu. Alhamdulillah ya, jadi Alhamdulillah. seneng juga, dan siapa tahu itu bisa menjadi ladang ibadahnya Nadia juga ya gitu ya. Ladang dakwah. Jadi ikut semangat nih aku Nindat ya. Semangat, Tapi alhamdulillah. kalau misalkan nulis nih, Nadia tuh paling suka nulis apa sih? Nulis essay atau nulis apa Nadia? Paling sukanya nulis apa? Jadi pas awal tuh pertamanya lebih tertarik kayak ngisi esai. Saya bikin esai gitu, terus pertamanya emang nggak bisa bikin esai, itu selama kelamaan tuh kayak oke lah kita coba, terus akhirnya alhamdulillah bisa bikin esai, publikasi, terus ikutin kompetisi lomba gitu, dan alhamdulillahnya Allah kasih kesempatan untuk bisa juara dan dikasih bonus-bonus traveling di Indonesia. Oke teman-teman, berarti keren banget ya, karena dengan bakat yang dia punya, dia udah bisa mengeksplor dirinya sendiri, dia juga bisa pergi kemana-mana. Dan Masya Allah, paling jauh kemana Nadia? Kalau paling jauh itu keluar negerinya masih lingkup Asia, tapi Keluar kemarin- negerinya kemarin- lingkup Asia. Kemarin first time pernah lomba di Korea itu bareng kakak-kakak kelas saya Di Korea? Dan alhamdulillah dapat medali, dapat juara 3 sih, tapi ya udah bersyukur karena Itu udah keren banget ya. tapi soalnya tuh karena penelitian yang kita bawa itu mungkin ya alhamdulillah tuh udah berusaha sebaik mungkin kah juara, dan itu luar biasa, kayak kita punya tim yang luar biasa untuk bisa lomba ke sana, Masya Allah. Dan Jadi bisa kerja sama-sama iya, timnya ya. terus kayak dapet award, dikasih medali. Terus kalau yang di Asia itu Malaysia, Singapura itu alhamdulillah kayak Allah kasih bonus-bonus kelebihan di situ, dia bersyukur banget. Nah karena semakin kita bersyukur itu insya Allah tuh akan menambah kenikmatan, nikmatnya. betul banget, menambah kenikmatan untuk kita gitu. Jadi apapun yang saya terima itu kayak alhamdulillah. Dan nggak nyangkanya itu gini, ketika saya pertamanya sih belum mau ke keliling yang luar negeri, masih pengen yang di dalam negeri, dan alhamdulillahnya kesampaian sampai ke Padang, ke Palembang, ke Riau, ke Sumatera, ke daerah Sulawesi, sama ke daerah-daerah yang jauh-jauh banget ya, sampai kemarin ke Maluku Utara, Ternate Tidore. Masya Allah udah kasih kenikmatan saya untuk bisa menjelajahi dunia Sampai ini. merinding loh aku loh. Iya, Masya Allah, alhamdulillah, karena semua itu emang bukan karena diri kita sendiri sih sebenarnya, tapi karena kita itu dalam melakukan segala apapun itu harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman, dan meskipun Nadia juga udah prestasinya di mana-mana gitu kan, udah bisa dapat apa aja, tapi jangan lupa untuk bersyukur, karena namanya manusia itu nggak pernah ngerasa puas ya Nat. Udah pengen ke Korea, besok pengen ke Jepang, besok pengen ke Amerika, pengen kemana-mana lagi. Oke Nat, tapi nih kalau misalkan kamu pergi nih ya, kamu lomba gitu, kebanyakan kamu tuh sendirian atau bareng-bareng sama teman-teman atau sama dosen gitu nggak sih? Oh iya, ada nih pengalaman menarik banget nih. Jadi waktu itu aku tuh dapat kesempatan summer course atau student exchange gitu ke luar negeri, dan itu ada course-nya juga. Dan itu awalnya ya berangkatnya itu bareng-bareng serombongan karena dapat reward dari mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah kan alhamdulillah Allah dikasih kesempatan dapat juara. Terus udah gitu dapat awardnya itu ke luar negeri untuk pertukaran pelajar. Dan pulangnya karena aku bentrok banget sama KKN di Maluku Utara, jadi aku pulang sendiri dari Universitas Nottingham itu. Terus ngerasain kayak wah, kayak karena pas berangkat bareng-bareng nih, pas pulangnya benar-benar sendiri, terus kayak sendirian. Bener, dan itu bingung banget karena dulu itu
Tapi aku percaya maksudnya kamu tuh nggak sendiri gitu. Terus sudah gitu alhamdulillahnya akhirnya berusaha naik taksi, terus naik kereta, soalnya sampai ke bandara itu Tapi jauh. kamu tahu jalannya kayak gitu? Ayo searching Aja gitu ya. Pokoknya modal nekat gitu. Kayak nekat travel banget. Terus abis gitu karena belum pernah kan, terus alasan tuh kayak ya udah kita kalau nggak tahu tanya aja, dan alhamdulillah sampai bandara. Sampai juga akhirnya ya. Sampai Tapi juga. kalau kamu di Indonesia nih ya, yang di Indonesia aja, biasanya kamu sendirian atau sama tim juga? Kalau yang lomba-lombanya? Kalau yang sendiri biasanya esai. Dulu pas Esai. zaman Kemana aja tuh Nat? Mas itu yang SM tuh masih di Indonesia. Paling jauh nih ya, kalau di Indonesia tuh kemana Nat? Paling jauh Iya, Maluku Utara. Maluku Utara. Ternate Tidore itu paling jauh dan tiketnya pun mahal sekali. Oke, tapi kalau kamu lomba-lomba kayak gitu tuh bayar sendiri atau dibiayai itu gimana? Alhamdulillahnya kalau kesana itu semuanya nggak ngeluarin uang sama sekali. Semuanya ngeluarin? Enggak. Sumpah enggak? Enggak. Jadi kayak udah bersyukur banget alhamdulillah. Ini kita pengen Pengen beli, pengen itu pengen beli. Biasanya kan cewek-cewek gitu ya, Betul pengen banget. beli apa gitu. pengen oleh-oleh, kayak misalnya pengen beliin oleh-oleh buat teman-teman dan lain sebagainya tuh kayak itu pakai uang sendiri gitu. Paling Tapi Nat, kamu tuh emang punya impian gitu kan buat bisa keliling Indonesia nggak sih? Atau itu cuma sekedar kayak aku pengen ikut lomba, pengen menang, terus dan juga kesana? Atau itu gimana? jadi tuh awal mula masuk UNY udah ditulis namanya 100 harapan Nijisa Sajila ditempel di dinding. Begitu. Jadi emang udah punya harapan ya? Udah, Wow. sebenarnya baru secara singkat kayak harapan aja, cuman alhamdulillahnya tuh kayak Allah tuh ijabah gitu loh, kayak satu persatu itu tuh tulisan itu tercoret. Itu ditempel yang kamu setiap hari Betul. lihat? Dan aku kalau itu kan tempel di tidur nih, kalau aku bangun terus itu udah ada di depannya tuh Langsung. apa ya, ditempel, sekarang masih ditempel di kamar warna biru gitu. Terus itu kalau udah terrealisasi langsung tak coret. Pengen bahagiain orang tua juga kan, karena tinggal ada orang tua satu, ibu, karena ayah udah meninggal waktu SMA, jadi kayak pengen banget cara untuk berbakti itu dengan cara bisa bahagiain dan melihat senyuman ibu gitu. Oh gitu. Kan ya Nadia ini kan pinter ya kan. Terus kalau ada nih ya mahasiswa yang ya pantesan lah dia kan pintar gitu kan, jadinya bisa ikut lomba. Tapi gimana nih sama aku yang kayak pas-pasan gitu kan, misalnya buat nggak ngulang kuliah aja itu udah syukurnya masya Allah gitu kan. Gimana tuh kalau Nadia ada orang yang kayak gitu juga? Sebenarnya bukan pintar aku, cuman orangnya punya semangat double effort yang kuat, terus Semangat spirit, dulu ya, dan semangat spirit dulu tuh dan teman-teman tuh. punya niat yang untuk menggapai sesuatu itu, kayak aku harus insya Allah pengen menggapai itu dan berusaha. Itu tergantung mau Betul, atau enggak, tergantung diri berani kita. atau enggak gitu ya. Betul, dan kuncinya kita harus bisa melawan rasa malas kita. Dilakukannya dengan pembuktiannya itu secara nyata, kontribusi yang nyata, dan sesuatu yang bisa bermanfaat dan menebarkan kebaikan, gitu aja. Jadi Betul. nggak usah dianggap. Jadi jangan mikir bahwa nggak pintar terus jadi nggak ada kesempatan ya. Justru kalau teman-teman itu berusaha, kesempatan itu pasti bakalan ada. Betul. Dan kadang-kadang tuh yang kita takut tuh kayak takut buat coba keluar dari zona nyamannya kita. Betul banget, Bener. Pak. Betul. Kalau Nadia tuh dulu sebelum kenal dengan dunia yang seperti ini ya, dulu tuh Nadia pernah takut nggak sih? Takut nanti nanti jangan-jangan aku jadi gagal malah di situ, terus itu bikin aku down gitu. Pernah nggak sih Nat mikir gitu? Dulu itu pernah sih, karena mungkin karena masih proses awal belajar ya. Terus tapi setelah itu kan kayak setiap hari itu kayak evaluasi diri. Jadi ada evaluasi diri, ada me time lah buat diri kita sendiri, buat kayak evaluasi kita itu. Jadi ada kata-kata yang benar-benar membuat saya itu kayak Apa tuh Nat? sibuk apapun dan tanggung jawab banyak dan segala macam tetap bisa bertahan. Karena gini loh, tanggung jawab kita itu lebih banyak dari waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Bersyukur bisa. Ini aku sampai speechless loh ya teman-teman. Terus gimana? Udah bisa kayak merasakan bisa me time sama teman-teman, bisa merasakan suatu inspirasi dan lain sebagainya, bisa bersama ibu dan lain sebagainya. Itu udah kayak waktu Allah itu udah banyak kamu kasih. Jadi jangan gampang puas juga ya Nat ya. Harus ingat sama teman-teman dan nggak boleh jadi sombong gitu kan. Betul banget. Dan kalau sampai kita sombong gitu, jangan-jangan nanti nikmatnya bisa diambil. Betul banget. Oke teman-teman, jadi udah banyak banget yang tadi Nadia share sama kita. Thank you banget Nadia. Tapi aku masih penasaran nih ya teman-teman, sebenarnya Nat, kamu itu cita-citanya apa? Terus kamu tuh punya mimpi besar apa gitu kan? Udah banyak banget yang kamu dapat. Buat kedepannya kamu tuh pengen apa lagi sih Nat? Coba bisa sharing dong sama kita. Masya Allah, sebenarnya pengen bikin kayak suatu komunitas yang itu bisa diimplementasikan di Kabupaten Lebak. Pengen terus bisa kayak berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Pengen nulis buku juga, insya Allah tunggu ya, namanya lagi
rilis, maksudnya lagi nulis, iya, udah lagi proses. nulis banget. Cita-cita terbesar itu sebenarnya mengumrohkan mengajikan ibu Amin. saya. Profesi sebenarnya lebih pengen ke dosen. Jadi bisa dibilang motivasi terbesarnya Nadia untuk bisa seperti ini adalah ibunya dan orang tuanya juga ya, ibu dan almarhum ayahnya juga. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya Nadia bisa terlaksana ya. Amin, amin. Dan buat teman-teman juga yang pengen punya cita-cita keliling Indonesia, keliling luar negeri gitu kan, teman-teman boleh mengikuti jejaknya Nadia, salah satunya dengan dunia kepenulisan atau dengan cara lain yang itu memang menjadi passionnya kalian. So jangan menyerah, tetap semangat. Ya. Oke, terakhir deh ini ya Nadia, Terakhir, buat alhamdulillah, teman-teman Tuh. semuanya, ada nggak sih pesan buat aku, buat teman-teman milenial terutama, supaya kita tuh bisa punya semangat lebih, biar nggak gampang putus asa, bahwa kita harus benar-benar semangat karena masih masa depan kita tuh harus yakin, harus cerah gitu. Gimana? Karena pertama kita harus niatkan untuk apa, niat kita apa, diluruskan dulu niatnya ya. Kalau kita udah lurus nih niat nih, kayak insya Allah apa yang kita tuju tuh bisa lah dicapai. Dan segala sesuatu yang itu yang pertama. Yang kedua itu selalu melibatkan segala sesuatu atau urusan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga Sama itu Tuhan ya. betul. Terus udah gitu selalu menikmati setiap proses yang ada, selalu bersyukur itu terutama. Dan kita sebagai generasi muda atau generasi milenial harus punya spirit atau double effort yang kuat lah ya, tinggi gitu loh, untuk menggapai atau apa mimpi-mimpi kalian gitu. Teman-teman, semoga dengan kita ngobrol bareng sama Nadia bisa menjadi motivasi buat aku juga dan buat teman-teman semuanya yang nonton. Dan kalau kalian merasa punya banyak manfaat dari video ini, kalian bisa langsung aja like, komen, dan juga subscribe. Juga bisa share sama teman-teman yang lain supaya makin banyak lagi yang bisa dapetin manfaat dari obrolan kita. Oke teman-teman, jangan lupa buat nonton video-video aku selanjutnya di Mayan Foundry Channel. See you!